Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, balik lagi di ESO Podcast, tempatnya para mahasiswa berbagi cerita, keluh kesah, dan juga pengalaman serunya di dunia kampus gitu ya. Bersama aku, Afina Milia, yang akan menemani beberapa menit ke depan, menemani kalian untuk makan atau mengisi tugas-tugas. Nah, di video kali ini aku mau bahas satu topik yang pasti semua mahasiswa pernah mengalami. Apa itu? Ya, betul sekali. Burnout. Pasti kalian udah pernah ngalamin burnout kan? Burnout di kalangan mahasiswa, akademisi. Nah, kita akan bahas itu di beberapa menit ke depan ini. Tentunya aku nggak sendirian dong, karena di sebelah kiri aku udah ada dua narasumber cantik yang akan menjadi calon perawat yang hebat dan kece di masa depan. Ayo, sama menonton dulu dong. Halo semuanya, kenalkan nama aku Kamila dan aku Haira. Jadi di sini kita berdua diundang buat jadi narasumber sama kakak Afina. Yang tadi kan sudah pada tahu nih kan, kita bakal kasih pemahaman soal burnout dari sisi kita. Iya. Di kalangan mahasiswa yang pasti. Iya. Oke, sebelum itu gimana nih kabar kakak-kakak berdua? Apakah sehat di tengah? Alhamdulillah. Kalau mau dibilang sehat fisik, Iya, bisa dikatakan sehat. Dan teman-teman lihat saja. Kalau kakak Ayah sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat. Mau bagaimanapun juga tetap harus semangat gitu kan. Benar banget. Buat mencari pengalaman, nilai, IPK tentunya. Betul. Jangan lupakan IPK guys, IPK. Nah, oke, jadi kakak ini mahasiswa keperawatan ya. Jadi aku mau tanya nih kak, burnout itu apa sih dilihat dari kacamata keperawatan itu sendiri? Kita juga pengen tahu apa artinya gitu, apa arti yang sebenarnya gitu. Nah, kalau burnout itu ya, kalau secara aku pribadi itu burnout tuh kayak saya kelelahan. Kita kan mahasiswa nih kalau ngerjain tugas tuh pastinya memaksakan diri banget tuh kak. Kayak udah sebenarnya tuh capek, cuman tuh memaksakan diri ngejar deadline kan. Nah itu kalau menurutku tuh burnout tuh bisa jadi kayak kelelahan fisik, secara fisik, mental. Itu aja sih kalau menurut aku kak. Kalau menurut aku tuh, kalau dari aku kayak gitu ya, hampir sama. Cuman burnout itu dia bukan kelelahan atau capek sesaat doang, tapi kayak kita bangun tidur nih, terus waktu pas bangun capeknya gak hilang-hilang kayak gitu, malah capek. Bangun tidur bukan yang ngerasa seger kayak gitu ya, habis istirahat panjang gitu, terus ngerasanya bangun tidur kok aku capek ya, masih capek, Badan masih gitu. berat gitu. Iya. Jadi capeknya tuh continue gitu ya. Iya, berkelanjutan. Jadi bukan capeknya bukan sesaat itu doang kayak gitu. Kalau misal burnout dari sisi ilmiahnya atau dari keperawatan sendiri itu ada nggak sih kak, artinya apa gitu? Oh, menurut dari WHO sendiri itu, kita singkatnya aja ya biar bisa dipahami sama semuanya. Jadi burnout itu sindrom yang diakibatkan karena stres sendiri, stres yang dikarenakan dari lingkungan yang kita berada di sana, yang nggak bisa dikelola secara baik dari stresnya. Kan stres itu kan bisa dikelola kan. Iya. Nah, tapi karena udah stres tadi, stres berat, jadi itu nggak bisa dikelola secara baik lagi. Jadi ada muncullah yang namanya burnout itu. Nah, tapi burnout ini ditandai dengan tiga ciri-ciri. Menurut WHO itu. Ciri-cirinya itu ada energi habis total. Energi habis total. Yang kedua itu ada mental distancing. Mental distancing itu kayak kamu merasa ilfeel sama apa yang kamu kerjain gitu, kayak rasanya kamu ghosting terus, kayak kamu merasa gimana ya, aku kayaknya udah nggak passion lagi deh kayak gitu di sini gitu. Terus yang tiga, yang terakhir itu kayak ngerasa performa kamu tuh
udah jelek, kamu ngerasa performanya udah jelek kayak gitu, kayak aku kayaknya nggak bisa kayak gitu, ngerjain udah nggak ini. bisa lagi deh. Oh gitu ya. Sebenarnya kita tuh tahu ciri-cirinya tuh apa, cuman tuh kayak ya udah let it flow aja kayak gitu. Ngeri Biarin juga aja. ya gitu ya Kak ya. Iya. Oke, jadi tadi itu dari WHO ada 3 ciri-cirinya ya teman-teman. Yang pertama itu ada mental distancing, ada energi habis total, dan yang terakhir ada performa anjlok gitu ya Kak ya. Nah kalau misal berarti kita harus ningkatin self awareness gitu ya. Iya. Kalau misal salah satu dari ciri-ciri itu muncul di tubuh kita, tapi kita nggak aware, itu apa yang bakal terjadi sama tubuh kita? Yang bakal terjadi sama tubuh kita tuh pastinya stres yang berkepanjangan. Jadi stresnya bukan cuma sesaat itu aja gitu. Tapi walaupun kamu stresnya banyak orang tidur kayak gitu ya. Tidur deh gitu. Tapi waktu pas bangun tidur itu capeknya gak hilang, gak seger kayak gitu. Orang kan niatnya tidur biar seger lagi kan. Apa namanya waktu pas bangun. Cuman waktu pas orang yang mengalami burnout ini dia udah tidur, udah istirahat yang panjang gitu. Cuman waktu pas mau bangun dia ngerasa Masih capek. kok capek ya kayak gitu. Berarti capeknya itu continue gitu ya. Iya, berkepanjangan. Apa itu juga bisa nyebabin males juga kah? Bisa dong. Jadi nunda-nunda tugas gitu ya. Iya. Tadi maksudnya ke mental distancing tadi. Intinya ngeghosting tugas-tugas. Makanya teman-teman kita harus ningkatin self awareness ya. Kalau misal salah satu dari gejala ciri-ciri burnout ini muncul, teman-teman harus aware sama tubuh teman-teman Kasih sendiri ya. Jangan dipaksa. Jangan di-push Gitu. Nah, itu cara mengatasinya gimana ya Kak? Cara mengatasi burnout itu, atau misal sebelum burnout itu gimana ya biar nggak burnout? Kan istilahnya ada sedia payung sebelum hujan gitu kan. Sebelum burnout itu kita harus ngapain gitu ya, melakukan apa biar nggak burnout gitu, dan setelah burnout apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sebelum burnout aja deh, apa yang harus kita lakukan? Jadi bisa dijawab sama Kakak Sarah? Oke, Sebelum sih ya mungkin kita bisa jajan santai aja dulu ya Kak. Kayak misalnya makan makanan yang kita suka atau ngelakuin hobi apa gitu. Terus nanti sambil ngerjain tugas lah. Tapi jangan terlalu memaksa sih. Karena kalau maksa tuh itu yang bikin stres. Gitu ya. Fisik sih enggak ya, mungkin secara mental. Terus kalau sesudah tuh biasanya sih kalau aku pribadi main keluar, refreshing, cari angin, tipis-tipis lah yang nggak bikin stres. Kalau kita berhadapan sama tugas terus di kelas mulu kan sumpuk ya Kak, suntuk. Iya. Jadi kayak itulah aku. Kalau nggak jajan ya main keluar. Tipis-tipis aja, nggak yang berlebihan, enggak. Tipis-tipis aja yang bisa menghilangkan sejenak lah tugas di kepala biar nggak terlalu stres. Ya, berarti istilahnya kayak pause. Yes, Pause apa yang terjadi sama kita gitu ya, atau tugas-tugas atau apa gitu, kita senengin diri kita dulu sendiri gitu kan. Iya, soalnya kan kesehatan mental tuh perlu banget. Banyak orang yang nyepelein tentang mental. Padahal itu kalau udah kena mental tuh kemana-mana, bisa depresi. Ngeri banget ya Kak ya. Sih, apalagi di usia Gen Z sekarang kan, yang lama-lama tuh hal negatif pasti dilakuin karena stres. Jadi gampang udah terhasut gitu loh Kak. Sharing sama teman-teman, kira-kira kakaknya tuh ada yang mau di-sharingin nggak, pengalaman kakaknya tuh pernah nggak ngalamin burnout gitu-gitu? Ya pastinya pernah sih semua orang. Pernah, karena burnout itu fenomena pasti apalagi dari di mahasiswa ya. Ya, Sering itu umum. Jadi kalau kalian ngerasa kayak ada tanda-tanda burnout, tenang guys, kalian nggak sendiri kok. Pasti banyak mahasiswa, teman-teman kita di luar sana juga yang ngerasain burnout. Itu. Intinya jangan terlalu dipikirin lah. Kalau bisa main, ada waktu main. Jalan aja gitu Iya, ya. santai aja. Dan pastinya jangan jangan mepet deadline kalau ngumpulin tugas gitu.
Jadi jangan ngerjain tugas tuh mepet deadline ya guys ya. Ini warning banget, apalagi yang suka ngerjain SKS. Dia tuh sistem kebut semalam gitu ya, kayak sebenarnya banget. begadang itu juga jangan, karena begadang itu kita tuh butuh tidur teman-teman. Tidur malam itu adalah tidur yang paling baik untuk mengistirahatkan pikiran, badan gitu. Kalau misalnya kita begadang buat ngerjain tugas, sistem tubuhnya gitu jadi kacau gitu ya, kayak Yes, karena tidur malam sama tidur siang tuh beda. Iya, yang kebalik ya. Jangan kebalik. Dan banyak orang yang pikiran kayak malam tuh mereka begadang, nanti paginya bilang ya adalah nanti tidurnya diganti. Beda itu. berarti nggak bisa di ini ya, nggak bisa Beda diganti. dong. Nggak ada istilahnya hutang tidur gitu ya, nggak ada. Nah, Kalau misal katanya di semester 2 ini bagaimana? Apakah lancar-lancar ataukah ada yang membuat burnout? Tipsnya dong kakak. Sedikit terpontang-panting ya. Terpontang-panting. Karena Oke. semester 2 itu banyak virus kayak awalnya kan udah terbantai. Terbantai. Semester santai, semester 2 masih enak karena masih awal. Terus padahal itu nggak semuanya kayak gitu. Ada yang kayak bener-bener di semester 2 itu bener-bener dikasih cobaan kayak gitu ya. Dikasih cobaan, oke. Tapi kita cobain. Oke. Gitu. Kayak itu tadi sedikit terpontang-panting, jadi terombang-ambing. Tapi ya itu alhamdulillahnya masih bisa di Itu tadi sih, jangan lupa apa namanya, pokoknya mundur dulu sebentar. Gak apa-apa mundur dulu sebentar guys buat kalian yang maju lagi. Itu pokoknya kuncinya jangan terlalu dipaksa. Jangan terlalu ke pressure. Kalau bisa istirahat aja guys. Iya. Ada nggak kira-kira solusi dan tips cara menghilangkan burnout atau mengurangi burnout gitu setelah kita aware kalau misalnya kita burnout? Gimana cara mengatasi itu dari kacamata keperawatan gitu? Ada sih yang pastinya ya kak, misalnya tuh kayak memprioritaskan istirahat. Penting Iya, banget sih saya penting. kayak. Apalagi malam tuh tidur tuh kita butuh 7 sampai 8 jam. Yes, itu tidur yang sehat ya, Yang kayak. normal. Terus pola makan yang teratur, olahraga juga itu perlu sih. Apalagi olahraga ya kak. Kita kan sehari tuh minimal adalah kita gerak ya, walaupun cuma 7 sampai 8 menit minimal kita ada gerak lah. Terus kalian refreshing juga bisa. Nah, itu pola makan yang sehat sama tidur, olahraga itu biasanya jarang banget dilakuin sama mahasiswa gitu ya Iya, kayak. karena kebanyakan mahasiswa kan mager tuh kak. Mau apa-apa tuh mager. Iya, Nah, tapi mager. kalau misalnya keluar jalan-jalan, wah Depan. Itu kalau makan yang teratur itu kayaknya susah sih. Soalnya pagi aja kita belum tentu sarapan ya, mau masuk kuliah, terus habis itu tidur buat ini ngerjain tugas. Makanya itu teman-teman jangan sampai kita ngerjain tugas itu mepet deadline, karena bisa ganggu jam tidur yang normal itu yang harusnya 7-8 jam jadi tidur cuma 3 atau 4 jam. Itu kan bikin kepala bisa sakit kalau misalnya tidur nggak cukup gitu ya kan kak. apalagi di kalangan mahasiswa yang timnya tuh mageran. Apa-apa mau makan nanti dulu padahal mereka dikejar deadline juga. Kalau belum asam lambungnya belum naik, Belum naik, ada belum mata makan. ya. Liar banget kehidupan kos. Iya. Tanya balik kayak gitu bawa seperti itu. Jadi sehat itu mahal, sakit itu murah. Karena sehat itu susah banget menjaganya. Jadi teman-teman, yang satu, kita tuh harus menjaga pola tidur yang 7-8 jam yang sehat itu di malam hari ya. Jadi nggak ada istilahnya hutang tidur dibayar di siang hari, itu nggak Ada istilah gitu. Kalau siang hari itu ya istirahat sejenak aja, bukan untuk mengistirahatkan tubuh gitu. Terus yang kedua, olahraga ini penting banget, meskipun cuma 7-8 menit per hari itu Mau gerak. betul sekali. Terus yang ketiga, pola makan. Ini biasanya anak-anak kos ini pola makannya itu kacau. Iya, kak teratur. Harus dijaga guys, pola makannya juga. Olahraga tuh nggak harus kita lari-lari tuh nggak harus lari keliling kompleks. Enggak. Apa tuh, Kak? Kita gerak aja bisa. Misalnya kita nyapu kamar, bersihin kamar lagi. Oh iya. Itu masuk dari olahraga juga kan, karena itu gerak. Sebenarnya kita tuh sehari-hari lah kita gerak.
kalau pagi tuh misalnya kayak jemur dulu di matahari pagi kan bagus tuh Kak untuk kesehatan juga kan. Tapi ya ini ya pasti untuk anak kos yang migran. Di sekarang ini juga banyak YouTube yang ada apa senam gitu kan bisa juga ya kan. Iya, bisa gerak sendiri di dalam pas itu di kamar sendiri itu nggak apa-apa sambil denger musik kan refreshing banget ya. Oke teman-teman, jadi nggak kerasa kita udah ngobrol lama banget ya. Tadi dari mulai ciri-ciri, ini ada 3 ciri-ciri yang udah disampaikan sama kakak-kakak yang keren ini. Ciri-ciri burnout tadi ada mental defensive, energi habis total, sama performa anjlok. Tadi juga udah dijelasin cara mengatasinya, cara agar burnout tidak terjadi. Itu tadi dengan olahraga, makan teratur, terus tidur yang cukup 7-8 jam, jangan kerjain tugas mepet-mepet deadline gitu. Tadi juga udah disampaikan tips-tips keren gimana cara mencegah burnout dan cara mengatasi kalau udah terjadi burnout gitu kan. Oke, jadi sebelum kami tutup video podcast kali ini, boleh dong kakak-kakak kata-kata hari ininya. Dimulai dari Kak siapa dulu ini? Sarah dulu. Oke, dari Kalau kakak dari Sarah. aku sukses apapun kalian jangan lupa jajan. Jajan dan bermain itu sangat penting untuk kesehatan mental untuk Gen Z. Iya. Apalagi buat kewarasan ya. Iya. Itu nomor 1. Dari kakak Kamila. Kalau aku jangan lupa tidur selagi masih bisa tidur guys. Tadi kita masih di dunia tidur. Tapi bangun ya, jangan tidur selamanya. Iya. Aku jangan waktu pas kelas juga kalian tidur. No. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu udah. Jadi sampai sini dulu video kali ini, kita sambung lagi lain kali. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, buat kita, buat penonton yang ada di rumah, untuk mahasiswa maupun para pelajar yang sedang menempuh pendidikan, menempuh karir untuk masa depan. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman, makan teratur, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga. Minimal seminggu berapa Kak? 2 atau 3 kali? Tiap hari juga boleh, yang Tiap hari juga boleh, yang penting gerak. Nah, itu Selama 5 menit aja. gitu. Kesehatannya jaga benar-benar teman-teman, dan semangat untuk semua yang sedang menempuh pendidikan, menempuh karir. Yang rantau tuh ya. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di minggu depan. Dadah.